Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi proposal aplikasi data analis bentuk grafik dalam menghitung omset selama sebulan. Nama kelompok kami, pertama Alif Ramadan Nur Ibrahim 146-2000-219. Kedua Bagus Adi Pratama 146-2000-232. Ketiga Rifki Firmansyah 146-2000-242. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dengan semakin majunya teknologi komputer dan semakin banyaknya masyarakat membutuhkan teknologi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi lingkungan saat ini menimbulkan gagasan atau pemikiran untuk mendirikan kegiatan kewirausahaan, sehingga banyak masyarakat bersaing dalam membuat produk yang menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Seiring berkembangnya zaman, kewirausahaan juga mengembangkan perpaduan antara kewirausahaan dan teknologi yang bisa disebut dengan startup. Startup membantu banyak produser untuk atau usahawan untuk menjual produknya dengan mudah dan praktis. Arti dari kewirausahaan yaitu sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Namun masih banyak masyarakat yang malas membuat inovasi baru untuk mengembangkan usaha yang baru. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membuat suatu aplikasi, yaitu aplikasi grafik omset yang dapat membantu banyaknya usahawan untuk menghitung keuntungan produk penjualannya dalam satu bulan penjualan. Tujuan kegiatan: satu, mempermudah pemilik toko dalam menghitung grafik omset selama sebulan. Kedua, mempermudah dalam menghitung rata-rata penjualan selama sebulan. Calon konsumen, target konsumennya adalah para pemilik toko karena penjualan toko tidak selalu menentu perharinya, maka dari aplikasi kami bisa membantu menghitung semua omset selama sebulan. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan. Aplikasi grafik omset merupakan salah satu aplikasi yang sangat diperlukan untuk menjumlah penjualan omset kita dalam satu bulan. Saat saya melakukan survei daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, saya mendapati banyak toko-toko kecil yang ada di pinggir jalan maupun di dalam gang yang kesulitan dalam menghitung omset per bulan. Kebutuhan aplikasi ini di Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik sangat diinginkan masyarakat dan dapat meringankan aktivitas bagi para pemilik toko. Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik eh, mempunyai banyak pengusaha di bidang pertokoan. Saat ini usaha di bidang toko sedang mengalami kelesuan. Hal ini disebabkan karena banyak pemilik toko yang hanya menggunakan buku untuk menghitung omset selama satu bulan. Dan terkadang buku tersebut hilang atau uh, lupa menaruhnya. Untuk itu, aplikasi ini dapat memudahkan pemilik toko melihat grafik penjualannya agar lebih efisien. Potensi dan peluang pasar. Analisis potensi pasar. A. Segmen pasar. Segmen pasar yang dituju adalah kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kedua, kelompok usia remaja dan dewasa. B. Targeting. Target utama kelompok masyarakat yang memiliki pertokoan.
kelompok masyarakat yang tidak mau ribet dalam menulis laporan omset. Ketiga, perusahaan yang ingin melihat grafik omset per bulannya. C. Positioning. Pembeli melihat aplikasi tim PKMK ini sebagai aplikasi yang kreatif, efisien, lain dari yang lain, dan harganya tidak mahal. Peluang pasar. Pencarian pasar aplikasi ini dapat dilakukan dengan penjualan yang langsung atau tanpa perantara. Peluang pasar adalah untuk mengarahkan dan mengkoordinasi upaya pemasaran, penjualan. Aplikasi grafik omset ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan di pasaran. Selain belum banyak yang menggunakan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kepraktisan yang tentunya dapat menjadi pilihan. Inovasi usaha. Menjadikan seorang wirausaha yang selalu menciptakan produk kreatif dan inovatif dan dapat bersaing di mancanegara, memudahkan para pemilik toko atau perusahaan untuk menghitung omset penjualannya. Produknya selalu menyenangkan konsumen dengan terus memberikan pelayanan yang terbaik, terus menjaga dan mengupdate fitur aplikasi grafik omset lebih baik lagi, dan mengikuti tren fitur zaman sekarang, jadi selalu siap beradaptasi dengan situasi yang berkembang dan mampu menghadapi perubahan. Kelayakan usaha. Sebuah toko yang tidak memiliki perhitungan dalam omset per bulan seringkali mengalami kegagalan karena mereka tidak memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran dari penjualannya. Dengan ini, kami menawarkan aplikasi grafik omset untuk memudahkan para pemilik toko mengetahui omset per bulan dari hasil penjualan produknya tersebut. Kelanjutan usaha. Tujuan dari aplikasi grafik omset adalah menghemat waktu secara efisien untuk menghitung jumlah omset rata-rata per bulan dengan cara yang tidak membosankan. Target pasar untuk saat ini adalah pertokoan dan perusahaan yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya. Setelah kami berhasil memasarkan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya, kami ingin memperluas pemasaran ke seluruh Indonesia agar pemilik toko dan perusahaan di seluruh Indonesia ini bisa menghitung omset per bulannya, jadi tidak kesulitan dalam menghitung omset per bulannya produk mereka dengan cara yang menyenangkan. Kelayakan usaha. Kelayakan usaha kami dibagi menjadi dua, yaitu sewa dan pembelian aplikasi tersebut atau produk kami. Berikut tabel harga jika menyewa produk kami. Jika ingin membeli produk kami akan dikenakan biaya sebesar jika ingin membeli produk kami akan dikenakan biaya sebesar 2.500.000 untuk mendapat produk kami secara permanen atau tanpa sewa-sewa. Bab 3. Metode pelaksanaan. Proses pencapaian tujuan. Proses pencapaian tujuan dilakukan dengan cara kita melakukan riset tentang apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar kita. Setelah kita mengetahui kebutuhan masyarakat, maka kami akan membuat sebuah produk dalam bentuk aplikasi berbasis GUI. Aplikasi inilah yang nanti diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat, terutama pemilik toko, guna membantu mereka dalam menghitung grafik omset selama sebulan. Dan juga kami akan melakukan pemasaran dalam bentuk online dan offline. Proses produksi. Kami dalam proses produksinya menggunakan sebuah device seperti laptop maupun komputer untuk membuat aplikasi tersebut. Tahapan dalam proses produksi diantaranya 1. Membuat tampilan grafik user interface atau GUI menggunakan Qt Designer. Kedua, mengkonvert file .ui menjadi .py.
Ketiga, memprogram aplikasi. Keempat, mengkonvert aplikasi tersebut ke dalam file .exe. Proses pemasaran. Kami melakukan pemasaran secara online dan offline. Jika online, kami menyebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan jika offline, kami akan memberikan dalam bentuk brosur maupun perantara mulut ke mulut langsung. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Dalam sebuah usaha tentunya dibutuhkan anggaran untuk menyusun rencana keuangan dari sebuah usaha. Dalam beberapa bisnis, proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Berikut merupakan tabel dari anggaran biaya dari usaha kami. Kegiatan ke-1, membuat tampilan kue. Anggaran biayanya sebesar 250.000. Kegiatan kedua, pemrograman. Anggaran biaya sebesar 750.000. Kegiatan ketiga, pembuatan brosur. Anggaran biaya 25.000. Kegiatan keempat, transportasi pemasaran. Anggaran biaya sekitar 100.000. Kegiatan kelima, internet. Anggarannya sebesar 100.000. Jumlah total anggaran biaya sebesar 1.225.000 rupiah. Jadwal kegiatan. Proses kegiatan membuat aplikasi hanya dilakukan sekali dan aplikasi tersebut akan dipasarkan kepada para konsumen yang membutuhkan. Kegiatan pemasaran akan dilakukan pada saat hasil riset telah keluar. Kami melakukan pemasaran secara online maupun secara langsung. Saat mendapatkan konsumen, kami akan memberikan konsumen tersebut aplikasi dalam bentuk folder yang berisi file-file. Mungkin sekian presentasi dari kita, kelompok kami, tentang pembuat proposal ini. Untuk kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran 1 biodata anggota kelompok. Anggota ke-1. Nama Alif Ramadan Nur Ibrahim. Profesi mahasiswa. NIM 146-2209. Semester 3. Umur 19 tahun. Tempat tinggal Jalan Perintis, Keboan Anom, Gedangan, Sidoarjo. Anggota kedua. Nama Rifki Firmansyah. Profesi mahasiswa dengan NIM 146-2242. Pada semester 3, umur 19 tahun. Tempat tinggal Perumahan Gria Kencana, Blok 1M, nomor 14, Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Gria Rejo, Kabupaten Gresik. Anggota ketiga, nama Bagus Adi Pratama. Profesi mahasiswa dengan NIM 146-2232 pada semester 3, umur 19 tahun. Tempat tinggal Jalan Wonokusumo, Lor Gang 3, nomor 1, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semamper, Surabaya. Pada lampiran 2, justifikasi anggaran kegiatan. Material, komputer, keterangan untuk membuat desain UI. Kuantitas 1 unit, harga satuan 7 juta, jumlah 7 juta. Yang kedua, bahan habis pakai. Material, kertas, keterangan, mengeprint brosur, kuantitas 1 rim,
Harga satuan 35.000, jumlah 35.000. Materialnya tinta printer, keterangan mengeprint brosur, kuantitas 1 rim, harga satuan 50.000, jumlah 50.000. Subtotalnya menjadi 85.000. Yang ketiga, transportasi material, bensin, keterangan bahan bakar sepeda motor, kuantitas 1 minggu, harga satuan 50.000, jumlah 50.000. Subtotalnya menjadi 50.000. Total keseluruhan. Jenis pengeluaran ke-1, peralatan penunjang, total 7 juta. Kedua, bahan habis pakai, total 85.000. Yang ketiga, transportasi, total 50.000. Total keseluruhan anggaran yaitu 7.135.000. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang ke-1, Alif Ramadan Nur Ibrahim dengan NIM 146-2209, program studi teknik informatika. Uraian tugasnya pembuat program, tampilan UI, dan tim survei. Yang kedua, Bagus Adi Pratama dengan NIM 146-2232, program studi teknik informatika. Uraian tugas, pengerjaan proposal, tim survei. Yang ketiga, Rifki Firmansyah dengan NIM 146-2024-242, program studi teknik informatika. Uraian tugas, pengerjaan proposal, dan tim survei. Mungkin itu saja penyampaian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.